Baik, kali ini kita akan membahas penyelesaian contoh kasus dari harga pokok pesanan. Di sini saya sudah menyajikan salah satu soal. PT ABC adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan. Pada bulan Januari, PT ABC mendapatkan pesanan dari PT JKL dan PT XYZ. PT JKL kita beri nomor pesanan 101 dan untuk PT XYZ kita beri nomor 102. Nah, untuk rincian soal disajikan dalam ini ya, Word. Nah, kita langsung bahas step by stepnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita menghitung pembelian bahan baku dan bahan penolong dari transaksi ini. Selanjutnya nanti kita buat jurnalnya. Nah, poin pertama, kita ikuti saja sesuai dengan informasi yang kita peroleh dari perusahaan. Nah, poin pertama, ini ada informasi terkait harga dan banyaknya bahan baku dan bahan penolong yang kita beli. Di sini kita langsung saja rincikan bahan baku. Ada kertas jenis X, jenis Y, kemudian tinta jenis A dan tinta jenis B. Nah, ini kita hitung saja. 85 rim dikali 10.000, hasilnya 850.000, kemudian seterusnya. Nah, maka di sini kita dapat jumlah bahan baku yang dibeli sebesar 5.475.000. Dan untuk bahan penolong jumlahnya 470.000. Sehingga jumlah totalnya adalah 5.945.000. Nah, setelah mendapatkan angka-angka ini, kita selanjutnya tinggal menjurnal saja. Kalau kita membeli bahan baku dan bahan penolong, otomatis berarti ada akun yang bertambah, yaitu persediaan bahan baku. Begitupun dengan persediaan bahan penolong. Nah, persediaan ini kalau bertambah sudah jelas ya di debit. Dan di kreditnya apa? Kita lihat di sini transaksinya kita membeli dengan cara kredit atau dengan tunai. Ternyata di sini dengan cara kredit. Maka yang muncul adalah akun utang dagang. Kalau misalnya kita beli dengan cara tunai, maka yang muncul adalah cash ya, cash atau bank. Nah, angka ini dari mana 5.475? Kita masukkan yang jumlah bahan baku baik itu X, Y, A, B ya, mau jenis apapun kita jumlahkan totalnya berapa. Kemudian untuk bahan penolong pun sama ya. Kalau misalnya ini ada 3 jenis, 5 jenis ya berarti tinggal dijumlahkan saja bahan baku dan bahan penolong yang kita beli. Maka di sini kita tinggal menjurnal dan memasukkan angkanya. Untuk poin pertama kita sudah dapat 2 jurnal ya untuk mencatat persediaan. Selanjutnya poin kedua, di sini dijelaskan informasi tentang pemakaian bahan baku dan penolong untuk memproses pesanan 101 dan 102. Nah, tadi kan kita membeli nih, sekarang kita memakainya. Sehingga kita hitung pemakaian bahan baku dan penolong berdasarkan pesanannya. Jadi di sini dipisah pesanan 101, kita pakai bahan baku apa saja nih. Dan untuk pesanan 102 kita pakai apa saja. Nah, untuk 101, bahan baku yang dipakai adalah kertas jenis X, tinta jenis A, dan bahan penolongnya itu pakai yang P. Dan yang P pun tidak kita pakai semuanya ya, hanya 10 kilo. Nah, untuk kertas jenis X dan tinta jenis A, karena tidak dijelaskan berapa yang dipakai, maka ya kita asumsikan bahwa ini sudah terpakai semua ya. Dan untuk pesanan 102 ini hanya memakai kertas jenis Y, tinta jenis B, dan bahan penolongnya memakai Ki 40 liter. Jadi tidak dipakai semuanya, ini juga sama ya untuk bahan penolongnya. Nah, kita langsung masukkan saja. Yang pertama bahan baku dulu. Jadi bahan baku sama bahan penolong itu harus dipisah ya, karena berbeda alokasinya. Nah, untuk bahan baku pesanan 101 kita masukkan kertas jenis X dan tinta jenis A. Didapatlah jumlah bahan baku untuk pesanan 101 adalah 1.350.000. Dan untuk pesanan 102 ini jumlah bahan bakunya adalah 4.125.000. Kalau kita jumlahkan pesanan 101 dan 102 ini akan sama nilainya dengan jumlah pembelian yang tadi. Ya, ketika kita membeli jumlah bahan baku yang dibeli. Kenapa? Karena memang kebetulan di sini semua bahan bakunya dipakai. Berbeda dengan bahan penolong yang nanti hanya sebagian saja kita pakai. Maka hasilnya pun tidak akan sama dengan apa yang kita beli tadi ya, jumlahnya akan berbeda.
Nah, ini untuk bahan baku sudah dihitung ya. Nanti ini menjadi dasar untuk dicantumkan di jurnal. Nah, selanjutnya untuk bahan penolong, di sini ada bahan penolong P, kita ambil hanya 10 kilo, harganya 10.000 per kilonya, maka kita hitung. Kemudian bahan penolong Q, 40 liter dikali 5.000, hasilnya ternyata jumlah bahan penolong yang dipakai itu 300.000 ya. Dari yang tadi kita beli itu jumlahnya 470.000, yang kita pakai itu hanya 300.000 ya, karena ternyata misalnya perusahaan ketika menyesuaikan pembuatan proses pesanan ini ya, yang dipakai ternyata memang segini gitu ya, tidak dipakai semuanya. Jadi bahan penolong sisanya itu bisa dipakai untuk pesanan berikutnya. Nah, data ini sebetulnya yang akan kalian masukkan di kartu pesanan ya, ketika kalian membuat kartu harga pokok pesanan. Nah, selanjutnya kita ya seperti biasa, karena yang diminta adalah jurnal, maka ya intinya adalah kita membuat jurnal tadi ya. Nah, kalau misalnya tadi ketika beli yang muncul adalah atau yang bertambah adalah persediaan barangnya ya, bahannya. Persediaan bahan baku misalnya dan persediaan bahan penolong. Nah, ketika kita berbicara pemakaian bahan baku dan penolong, maka yang sekarang bertambah adalah barang dalam proses ya, tidak persediaan bahan baku lagi. Justru persediaan bahan bakunya berkurang. Kalau persediaan bahan baku berkurang, maka dikredit ya, karena kan kalau bertambah di debit. Ketika berkurang ya kita simpan di kredit. Debitnya adalah barang dalam proses. Begitupun untuk persediaan bahan penolong. Persediaan bahan penolongnya ya tentu berkurang karena kan sudah dipakai ya. Dan dipakainya itu berubah menjadi BOP sesungguhnya. Nama akunnya itu ada BOP sesungguhnya ya. BOP sesungguhnya bertambah, maka kita simpan di debit. Jadi memang BOP ini ada akunnya ya, istilahnya ini ya, BOP sesungguhnya. Kenapa? Karena nanti ada yang namanya BOP yang dibebankan gitu ya. Jadi kalau yang lain kan kenapa cuma BBB gitu ya, BTKL, sedangkan BOP harus ada kata-kata sesungguhnya. Nah, karena nanti ada BOP yang dibebankan, nama akunnya itu berbeda gitu ya. Nah, di sini jurnalnya BOP sesungguhnya terhadap persediaan bahan penolong, karena bahan penolong bagian dari BOP. Sampai sini kita sudah dapat 4 jurnal ya. 2 poin ini kita dapat 4 jurnal. Selanjutnya, setelah bahan baku, kita menghitung biaya tenaga kerja. Nah, di sini kan saya memang sedang menjelaskan, makanya saya kasih step by stepnya ya, ada keterangan-keterangan. Kalau teman-teman ngerjain ya nanti tinggal dibuat saja langsung ya perhitungannya. Tidak perlu pakai kata pengantar lagi seperti ini gitu. Nah, untuk biaya tenaga kerja, ini yang pertama kita catat dulu biaya tenaga kerja yang terutang oleh perusahaan. Jadi semua biaya tenaga kerja kita tidak perlu menganalisis mana yang masuk tenaga kerja langsung dan tidak langsung, mana yang BOP, mana yang administrasi gitu ya. Semuanya dijumlahkan. Nah, ini adalah jumlah biaya tenaga kerja yang terutang oleh perusahaan ya. Jadi perusahaan ini menanggung berapa sih biaya tenaga kerjanya, baik itu yang langsung, kemudian yang terkait dengan overhead pabrik, dan yang terkait dengan kantor gitu ya, administrasi kantor. Nah, kemudian yang kedua barulah nanti dicatat juga jurnal distribusi biaya tenaga kerjanya. Jadi nanti dipisah mana saja yang upah langsung, mana yang upah tidak langsung. Berarti upah tidak langsung masuk ke BOP ya. Ya, jadi di sini nanti akan didistribusikan, ketiga tadi ya, dan mana yang masuk ke biaya administrasi kantornya, perusahaan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita mencatat apabila gaji dan upah tersebut dibayarkan. Yang pertama, kita hitung dulu tadi pencatatan biaya tenaga kerja secara keseluruhan berdasarkan informasi yang kita peroleh. Upah langsung untuk pesanan 101 ini 225 jam dikali 4.000. Jadi berdasarkan jam ya dia menghitungnya. Supaya nggak pusing saya buka besar aja ya. Kemudian upah langsung pesanan 102
1.250 dikali 4.000. Kemudian upah tidak langsung. Ini masuk ke, nantinya dia masuk ke BOP ya. Kenapa? Karena ya dia masih terkait dengan aktivitas pabrik sebetulnya kan. Dengan aktivitas produksi, tapi tidak secara langsung. Bukan orang yang langsung misalnya berperan untuk membungkus, mempacking gitu ya. Atau mengolah si produknya. Tetapi dia lebih ke mandornya misalnya gitu ya. Bagian yang memeriksa gitu ya. Tetapi dia ya beraktivitas langsung di pabrik, di tempat produksi. Sedangkan untuk karyawan administrasi dan umum ini dia kaitannya dengan perusahaan ya, dengan operasional perusahaan, kantor gitu ya. Makanya istilahnya pun gaji bukan upah lagi ya, berbeda. Maka jumlah biaya tenaga kerjanya kita peroleh 20.400.000. Nah, ini yang tadi dikatakan kita jurnal pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang oleh perusahaan. Maka muncul di sini debitnya gaji dan upah terhadap utang gaji dan upah. Kenapa masih utang? Karena ya asumsinya belum dibayarkan. Kita baru memperhitungkan berapa sih biaya tenaga kerja yang akan ditanggung oleh perusahaan gitu ya. Nah, yang kedua ini baru distribusinya nih. Distribusi biaya tenaga kerja ini dipisah-pisah. Mana yang BTKL, mana yang masuk BOP, dan mana yang masuk beban lainnya. Ini ya, BDP BTKL ini ya dari tadi yang upah langsung, baik pesanan 101 maupun pesanan 102. Kemudian BOP sesungguhnya, ini dari yang upah tidak langsung. Kemudian beban administrasi dan umum ya ini tadi sesuai dengan gaji bagian admin dan gaji bagian pemasaran ya. Tuh, maka gaji dan upah ini distribusinya seperti ini ya. Nah, ketika kita mencatat pembayaran gaji dan upah, maka yang muncul adalah utang gaji dan upah dikredit karena dia berkurang kan. Utang kalau berkurang di debit ya, maaf. Di debit dan kasnya di kredit ya, karena kita bayar pakai tunai gitu, pakai kas. Gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama kita catat dulu semuanya. Baru, dan ini menjadi beban ya, beban gaji dan upah. Kemudian kita distribusikan ke masing-masingnya. Jadi yang tadinya ini satu akunnya beban gaji dan upah. Nah, ini kita plot berdasarkan biaya-biaya terkait ya. Yang ini jadi beban administrasi dan umum, ini jadi beban pemasaran gitu ya. Sehingga beban gaji dan upahnya ya dikredit berkurang gitu ya, karena sudah dipindahkan alokasinya ke masing-masing alokasi, masing-masing klasifikasi biaya ya. Sampai sini paham ya? Kita sudah dapat 7 jurnal. Nah, saya tadi kelewat ya. Jadi ketika kita menjurnal, baik itu misalnya pesanannya ada 2, ada 3, ada 4, nanti ketika menjurnal kita tulis saja si jumlah dari seluruh pesanan itu ya. Jadi tidak perlu dipisah-pisah. Misalnya jurnal bahan baku untuk pesanan 101 berapa gitu ya. Berarti kan ini cuma 1.350 gitu. Kemudian pesanan untuk 102 itu berapa gitu. Nah, tidak perlu seperti itu. Kalau misalnya transaksinya memang sama, dia sama-sama sudah dipakai bahan bakunya, maka ya sudah kita satukan saja perhitungannya, kita jumlahkan totalnya berapa, itu yang menjadi angka yang ada di jurnal ya. Karena kan sama-sama menjadi persediaan bahan baku ya, kecuali kalau misalnya 101 sudah dipakai dan pesanan 102 tuh belum gitu ya, waktunya berbeda. Dia baru mau diolahnya nanti belum dipakai, berarti ya jangan dulu di jurnal gitu ya. Karena jurnal itu dicatat berdasarkan waktu transaksinya gitu ya. Jadi selama ini memang pemakaiannya di waktunya itu sama, ya kita jurnal langsung saja gitu ya, jumlahnya dimasukkan gitu. Begitupun ini ya. Jadi kita tidak dipisahkan upah langsung 101, misalnya kita jurnal dulu 102 kita jurnal, enggak ya. Jadi langsung saja disatukan ini. Di sini 900.000 ditambah 5 juta. Maka ya sudah 5.900.000 di sini ya. Nah, itu untuk biaya tenaga kerja.
Selanjutnya kita mencatat BOP. Nah, BOP ini dalam soal disebutkan bahwa perusahaan dalam hal ini menggunakan tarif BOP sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung, baik pesanan 101 dan 102. Biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi dalam kaitannya dengan pesanan di atas adalah sebagai berikut. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Jadi, BOP itu memang ada BOP sesungguhnya dan ada BOP yang dibebankan. BOP yang dibebankan dalam artian perusahaan itu lebih dulu memperkirakan gitu ya, menganggarkan. BOP-nya itu 150% dari BTKL nih gitu ya. Sedangkan kita belum tahu nih sesungguhnya atau yang realnya itu, real cost-nya itu berapa sih untuk BOP itu. Ternyata nanti muncul ya BOP sesungguhnya berapa gitu. Nah, kita di sini hitung dulu saja BOP yang dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan oleh perusahaan tadi. Tarifnya adalah 150% dari BTKL. Nah, ini kita hitung per pesanan ya. 150% dikali 900.000, dari mana 900.000? Tadi kita sudah hitung ya, yang ini pesanan 101 900.000 dan 102 ini 5 juta. Nah, ini dikalikan dengan 150%. Inilah tarif BOP yang dibebankan ya. Jadi yang muncul bukan BOP sesungguhnya ya. Bukan BOP sesungguhnya, karena BOP yang ini, yang berdasarkan tarif ini adalah BOP yang diperkirakan oleh perusahaan gitu. Jadi BOP yang dibebankannya itu segini. Kita tidak tahu real cost-nya berapa, bisa jadi lebih rendah atau lebih tinggi. Nah, terhadap apa? Barang dalam proses ya. Karena kan ini memang produknya masih dalam proses pembuatan. Barang dalam proses BOP. Sama seperti tadi barang dalam proses BBB gitu ya, sama. Ini barang dalam proses BTKL gitu ya. BOP pun sama ya, barang dalam proses BOP. Nah, selanjutnya tadi ada keterangan BOP yang sesungguhnya terjadi itu segini nih ya, di luar bahan penolong dan BTKL. Jadi setelah dihitung jumlahnya adalah 5.700.000. Tapi ini belum sama bahan penolong dan BTKL ya, baru BOP yang lain-lainnya di luar bahan penolong dan BTKL seperti depresiasi, asuransi, dan pemeliharaan. Nah, jumlahnya adalah 5.700.000. Maka di sini karena real sudah cost-nya itu memang segini, ya jurnalnya adalah yang muncul akun BOP sesungguhnya ya di debitnya ya. Kalau tadi kan ini tarif itu baru memperkirakan ya, baru membebankan gitu. Maka di sini munculnya BOP yang dibebankan. Sedangkan yang sudah real cost-nya itu kita tulis BOP sesungguhnya. Akunnya yang muncul adalah BOP sesungguhnya. Terhadap biaya-biaya ini. Biaya depresiasi, asuransi, pemeliharaan ya, itu masuk ke BOP sesungguhnya. Ini tinggal dirincikan saja sesuai dengan informasi yang kita peroleh. Nah, karena pasti ada selisih ya, kita cari apakah ada selisih atau tidak ya. Tadi kita membebankan 8.850.000. Nah, apakah ketika BOP sesungguhnya tadi yang ini 5.700.000 kemudian ditambah bahan penolong dan BTKL, apakah hasilnya sama dengan 8.850 atau lebih kecil atau lebih tinggi ya gitu. Nah, untuk 5.700.000 ini sudah jelas ya dari jurnal 9. Kita lihat yang ada BOP-nya ini jurnal 9. Ini BOP sesungguhnya kan. Kemudian kita lihat di sebelum-sebelumnya ada nggak BOP sesungguhnya nih. Dari yang telah kita kerjakan tadi jurnalnya. Ternyata di jurnal 4 ada ya. Ketika kita menjurnal bahan penolong. Kemudian juga saat kita mencatat biaya tenaga kerja, ini ada upah tidak langsung. Ini dia masuk ke BOP sesungguhnya juga ya, dari nilai BTKL
biaya tenaga kerja tidak langsung ya, BTKL. Berarti ini tadi dari bahan penolong, kemudian juga ini dari biaya tenaga kerja ya, BTK. Gitu. Nah, ini ibaratnya kita sedang memposting di buku besar ya. Gitu. Jadi ada BOP yang dibebankan. Tadi BOP yang dibebankan itu kan disimpan di sisi kredit ya. 8.850.000. Nah, di sini maka kita debit nih sesuai dengan real cost yang keluar gitu ya, di jurnal 4, jurnal 6, dan jurnal 9. Ini sumbernya dari bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan dari BOP yang barusan kita hitung. Ini ternyata lebih besar nih real cost-nya daripada BOP yang kita bebankan. Maka di sini ada selisih ya, sebesar 150.000. Ini merupakan selisih pembebanan kurang. Jadi perusahaan kurang membebankan nih. BOP-nya itu kurang membebankan karena dia kan ibaratnya kita cuma nganggarin 8.850.000, ternyata yang keluar realisasinya itu 9 juta. Maka kita kurang membebankan sebesar 150.000 ya. Nah, maka di sini kita jurnal lagi. Akunnya ini selisih BOP terhadap BOP sesungguhnya ya. Jadi BOP yang dibebankannya bertambah 150. Jadi dia hasilnya adalah 9 juta ya, sama sesuai dengan real cost yang keluar. Itu ya untuk BOP. Jadi BOP ini kenapa ada BOP sesungguhnya, BOP yang dibebankan gitu ya? Karena tadi selisihnya itu muncul dari tarif yang diperkirakan oleh perusahaan ini menyimpang dari BOP yang sesungguhnya. Gitu ya teman-teman, mudah-mudahan paham sampai jurnal 11 ini. Nah, masih lanjut nih, setelah BOP kita menjurnal untuk apabila dikatakan dalam soal bagaimana menghitung harga produk jadi ya. Jadi kalau masing-masing biaya tadi sudah ya, sampai BOP itu kita sudah membicarakan biayanya gitu ya, biaya barang dalam proses. Nah, sekarang pencatatan harga pokok produk jadinya, kita asumsikan bahwa pesanan 101 telah selesai dikerjakan. Ingat di sini ya, yang selesai dikerjakan baru pesanan 101 saja, tidak disebutkan dengan 102 ya. Maka di sini kita hitung 101 saja. Nah, ini ya. Kita hitung 101 saja. Di sini kita masukkan biaya bahan bakunya berapa untuk 101. Berarti kita tinggal lihat saja dari informasi yang sudah kita hitung sebelumnya. 101 biaya bahan bakunya yang ini ya, 1350. Kemudian untuk BTKL-nya yang ini, upah langsung pesanan 101. Kemudian untuk BOP-nya yang ini ya, 1350. Maka kita hitung bahan baku, BTKL, dan BOP hasilnya adalah 3.600.000. Inilah yang kita jurnal ya. Karena kan yang baru selesai itu pesanan 101 nih. Kalau misalnya yang selesai pesanan 101 dan 102, ya berarti kita hitung juga jumlah harga pokok pesanan untuk 102 berapa, lalu dijumlahkan dan nanti di jurnal gitu ya. Kalau ini kan kebetulan memang baru 101 yang selesai, maka kita buat jurnalnya seperti ini. Barang dalam proses tentunya dikredit, karena apa? Karena ya dia sudah berubah menjadi barang produk jadi ya. Persediaan produk jadinya bertambah di debit ya. Persediaan produk jadi bertambah di debit dan barang dalam proses berkurang di kredit ya. Jadi yang tadinya barang dalam proses sekarang sudah berubah nih, dia udah selesai, udah jadi produk jadi ya, persediaan produk jadi.
Nah, kemudian dijelaskan bahwa kalau yang 101 kan udah beres nih. Yang 102 gimana? Nah, 102 dia masih dalam proses. Gimana cara catatnya nih di jurnal juga? Bahwa dia itu harga pokok produk dalam proses yang 102. Nah, cara catatnya gampang, tinggal seperti ini saja. Yang tadi 101 persediaan produk jadi ya, kalau ini persediaan produk dalam proses. Ininya sama kreditnya BDP BBB, BDP BTKL, dan BOP. Dari mana angka-angka ini? Sama tadi ya. BBB kita lihat dari di awal tadi 4125. Kemudian untuk BTKL yang 5 juta dan untuk BOP-nya yang 7.500.000. Tinggal kita masukkan ke jurnal dan dijumlahkan hasilnya berapa. Itulah persediaan produk dalam proses untuk pesanan 102. Gitu ya. Nah, kemudian ada lagi poin selanjutnya adalah pencatatan harga pokok produk yang dijual. Jadi kita asumsikan bahwa pesanan 101 sudah diserahkan nih ke pemesan. Maka yang muncul adalah harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan bertambah di debit. Persediaan produk jadinya berkurang di kredit. Asumsinya kan udah dijual ya. Berarti persediaan barang jadinya tuh udah habis gitu. Karena kita sudah menjualnya. Kita sudah memberikan ke pemesan. Maka yang muncul adalah harga pokok penjualan. Nah, dari harga pokok penjualan tersebut, dapatlah kita menghitung pendapatan penjualan produknya berapa nih. Nanti munculnya piutang dagangnya karena dia bayar secara kredit nih, misalnya si pemesan. Kalau misalnya secara tunai ya berarti ini tinggal cash saja ya. Nah, terhadap penjualan, akun penjualan. Dari mana 1.500 lembar dikali 3.000? Kita lihat di awal soal ya di sini. Tadi dijelaskan bahwa PT JKL itu memesan sebanyak 1.500 lembar dan harga per lembarnya itu Rp3.000 ya. Maka sudah jelas, tinggal kita hitung saja di sini. Ini ya, 1.500 lembar dikali 3.000 per lembarnya. Maka penjualannya adalah 4.500.000. Penjualan ini, informasi ini, harga pokok penjualan nanti akan berguna ketika kita ingin menghitung laba rugi ya. Ini sudah dibahas di harga pokok pesanan. Maaf, sebelumnya itu harga pokok produksi ya, harga pokok penjualan. Itu kita sudah pernah sampai menghitung ke laba rugi kan? Laba rugi sama saja perhitungannya, penjualan dikurangi HPP menghasilkan laba kotor. Kemudian ini diselisihkan ya. Kemudian nanti dikurangi biaya-biaya lainnya. Jadi ada biaya administrasi dan umum ya, gitu. Dikurangi biaya-biaya lainnya, maka nanti hasilnya laba bersih sebelum pajak, gitu ya. Itu untuk terkait penjualan ini ya. Nanti kita bisa menghitung laba rugi yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, selanjutnya kita perhitungkan juga nih harga pokok produk jadi untuk 102. Kalau misalnya nanti 102 sudah selesai, maka ya berubah menjadi persediaan produk jadi. Kita jurnal dulu, kan tadi belum jadi ya. Dia masih masuk persediaan produk dalam proses, PDP ya, produk dalam proses. Maka kita ubah dulu ke persediaan produk jadi, di debit nambah, PDP-nya di kredit berkurang. Barulah kita buat harga pokok penjualannya terhadap persediaan produk jadi. Selanjutnya kalau dijual ya kita hitung juga 20.000 lembar ini dari mana? Dari soal ada ya, dari informasi soal. 20.000 lembar dikali dengan Rp1.000 per lembarnya. Maka penjualannya adalah 20 juta. Itu ya, jadi dari dua pesanan yang diperoleh oleh PT ABC, kita mendapatkan jurnal sebanyak 18 jurnal ya, lumayan ya gitu. Tapi ya sebetulnya ya sama saja sih, jurnalnya gitu-gitu aja, persediaan produk jadi terhadap BDP misalnya. Terus sebelumnya itu kan bahan baku itu berubah menjadi barang dalam proses, maka barang dalam proses di debit, persediaan bahan bakunya di kredit gitu ya. Kemudian terus sampai
persediaan produk jadi, dan sampai dia itu dijual oleh perusahaan. Itu ya teman-teman untuk harga pokok pesanan. Contoh penyelesaian soal kasusnya seperti ini. Silahkan teman-teman coba kerjakan soal yang nanti saya kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup jelas ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.